Sepak bola dibilang dulu itu sepak bola gajah, enggak, tapi pengaturan skor iya. Sekarang mungkin caranya mungkin lebih halus sekali ya. Untuk pertama kalinya di ASEAN, Indonesia adalah tim nasionalnya yang semuanya lolos Piala Asia kan. Itu kan salah satu prestasi yang patut kita berikan apresiasi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, semangat olahraga. Alhamdulillah kita hari ini bisa melanjutkan obrolan lepas kita. Ada dua tamu penting, para tokoh-tokoh, para legend-legend. Ada Bung Perry Sandria, ya, legend sepak bola Indonesia, pemain yang mencatatkan banyak rekor-rekor yang lama baru terpecahkan. Ya. Kemudian ada Akmal Marhali, kiai sepak bola kalau bagi saya, karena ini saya dengan Bang Akmal ini udah kenal lama, terus memantau dalil-dalil yang dia keluarkan. Ya, karena kita satu rumpun lah ya, jadi agak ya senang kalau sudah ada Bang Akmal datang, ya, rasa-rasa tercerahkan lah gitu. Oke, hari ini kita ingin ngobrol-ngobrol santai ya, lepas demi kemajuan sepak bola Indonesia. Di tengah-tengah euforia kita, semangat kita begitu tinggi dengan timnas, dengan PSSI, dengan harapan sepak bola Indonesia ke depan, dengan pemain-pemain muda ya, dengan mencetak pemain-pemain baru. Wah, itu kan semangat ini. Ya. Kalau kita perhatikan perkembangan pemikir sepak bola Indonesia, termasuk Bang Akmal, Bang Perry, maupun pengamat-pengamat yang lain, tersimpan harapan itu sebenarnya. Harapan timnas ini menang terus, masuk Piala Dunia, harapan PSSI ini menjadi sebuah organisasi yang membawa sepak bola Indonesia menjadi baik, menjadi terkenal, menjadi mempunyai daya saing yang tinggi di dunia. Kemudian harapan kita ada pemain-pemain lokal juga yang mencatatkan prestasi, ya. Ya, itu kan kerasa tuh sama kita tuh. Kalau misalnya Marcelino Ferdinand aja golin bola itu bertumpuk-tumpuk itu perasaannya. Pertama dia pemain timnas, yang kedua dia pemain lokal, yang ketiga dia orang lokal yang berprestasi internasional. Jadi banyak. Begitu juga harapan misalnya kalau ada pemain-pemain muda, pemain-pemain baru, ataupun pemain anak-anak yang sudah kelihatan bakat-bakatnya, kita wah ini mudah-mudahan bisa jadi masa depan pemain Indonesia. Nah, oleh sebab itu kita diskusi soal ini, ya, semualah kita diskusi soal itu tadi. Bung Perry dan Bang Akmal, satu pertanyaan di awal kita ini. Apakah saat ini kita sudah saatnya untuk mengevaluasi semuanya itu? Silakan Bang Akmal dulu. Evaluasi itu penting karena evaluasi adalah bagian cara kita untuk membuat sepak bola kita ihdina siratal mustaqim, berada di jalan yang lurus gitu kan. Karena bagaimanapun sejak PSSI berdiri, hari ini Bang Edi saya pakai kaosnya Suratin, gitu, pendiri PSSI, 19 April 1930. Dulu PSSI didirikan sebagai alat perjuangan bangsa untuk melawan penjajahan gitu kan. Sekarang kan PSSI di era kemerdekaan adalah bagaimana memperjuangkan kedaulatan bangsa lewat prestasi. Nah, artinya prestasi ini yang kita harapkan ke depan bisa diraih oleh tim nasional kita, dalam hal ini PSSI, baik itu dalam sisi prestasi tim nasional maupun prestasi di level klub. Artinya ada dua jalan yang harus kita tempuh dalam melakukan evaluasi di dalam, tentunya dalam PSSI sendiri maupun evaluasi keluar. Saya melihat misalnya ada ekosistem sepak bola kita yang masih harus dibenahi, karena ekosistem sepak bola kita menurut saya masih sangat kotor gitu kan. Jadi kolam yang kotor itu harus dikuras untuk kemudian kita menciptakan bibit-bibit sepak bola bagus ke depan yang bisa dijadikan tulang punggung tim nasional kita gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi PR. Ada tiga istilah kalau saya menyebut. Yang pertama match setting, match fixing, kemudian juga match acting gitu kan.
match acting ini sepak bola gajah lah. Itu kan pernah kita alami juga bahkan di tim nasional pada 1998. Ada juga sepak bola gajah tahun 2016 ya. Pelatih Ricky. Iya, di mana PSS lawan PSIS Semarang. Kemudian ada juga match di SEA Games ada juga ya. Di SEA Games ada juga. Kemudian ada betul ada juga. Iya. Kemudian ada match setting di mana siapa yang mau juara udah ketahuan. Sepak bola Arisana, sepak bola NPWP lah istilah saya. Nomor piro wani piro. Kemudian ada match fixing. Nah, ini terkait dengan bandar-bandar judi. Nah, ini kan yang merusak moral sepak bola. Inilah yang harus dibenahi. Saya melihat ada Pak Erik punya visi roadmap 2045. Di mana sekarang saatnya adalah pengembangan sepak bola kita dari 2023 sampai 2028 pengembangan, kemudian 2028 nanti sampai 2034 itu adalah fase stabilitas sepak bola kita. Kemudian nanti baru 2038 sampai 2045 fase golden era. Eranya kita menuai apa yang kita tanam saat ini. Dan saya pikir ini penting buat kita bersama-sama mengawal sepak bola kita, Bang Edi. Karena sepak bola ini saya ingin mengatakan bahwa football is our hope, not our job, gitu kan. Sepak bola itu harapan kita bersama, bukan bukan proyek kita, gitu kan. Bang Ferry sudah punya banyak pengalaman di mana sepanjang sejarahnya main di timnas belum pernah angkat trofi kan. Bersama timnas. Artinya ini kan PR besar buat sepak bola kita. Kapan sih terakhir kali kita mengangkat trofi? Ya terakhir kali untuk level sepak bola atau tim nasional. Terakhir kali ya tim nasional kita ya 1991 di SEA Games. Ketika itu masih pakai pemain senior kan. Nah kemarin 2023 kan udah timnas U23. Artinya sudah sangat lama sekali sepak bola kita tidak berprestasi. Macan Asia ini harus dibangunkan. Oke, Bung Ferry, saatnya kita evaluasi atau gimana? Kita tunggu dulu. Ya kita harus saatnya udah evaluasi. Karena evaluasi, kesalahan-kesalahan itu memang semuanya tujuannya harus ada evaluasi. Kalau tidak ada evaluasi, semuanya tidak berjalan dengan baik nantinya. Banyak kesalahan-kesalahan yang harus dibenerin. Saya sudah pernah berkata sepak bola Indonesia itu terus terang ya sebenarnya kalau menurut saya itu tidak jujur gitu loh. Tidak jujur karena tidak mengakui kesalahan gitu loh. Sedangkan tim-tim dari yang lain apapun kesalahan mereka mengevaluasi untuk kedepannya lebih baik. Seperti yang Bung Akmal katakan tadi, seperti match fixing, segala macam-macam ya. Saya rasa itu untuk kita flashback ya. Untuk pertandingan-pertandingan itu lebih parah daripada sekarang ya. Gitu. Lebih parah dulu tuh lebih parah dengan ada gaya-gaya kode-kodenya gitu ya. Ini maaf ya. Contohnya gimana? Ya kode-kode waktu zamannya Galatama dulu ya. Gitu. Zaman Galatama, wah zaman kita banget itu ya. Zaman Galatama, zaman kita. Akmal belum ada kali, belum masih kecil banget ya. Kita udah ngerasain tuh. Lagi proses kali ya. Gimana? Kode-kodenya gimana? Kalau zaman Galatama dulu ada tuh kode-kodenya, ada kode-kodenya. Ada pakai jersey sebelah naik ke kiri, digulung gitu ya. Digulung sebelah kiri, sebelah turun. Nah, itu tandanya. Itu tandanya. Kalau sekarang kan ada main apa saya nggak ngerti sekarang main setengah atau bukan kan nggak tahu. Kalau dulu kan main pokoknya gulung baju ke atas, pokoknya setengah ya kan. Setengah itu kita nggak tahu berapa kan. Ada nanti kalau dulu kan main kita zaman dulu tuh tidak ada namanya pakai skin decker. Itu siapa yang turun sebelah kaos kakinya itu ada kode lagi. Itu macam-macam kode ya. Jadi wasit ada kode nggak wasit? Wasit juga ini maaf nih ya mungkin wasit yang yang paling parah itu udah almarhum ya. Saya nggak menyebut namanya ya kan nggak boleh ke orang udah almarhum kita sebutin namanya. Setidaknya kita buat inisial aja ya, JA ya gitu ya. Iyalah, gitu kita ya. Pakai musim-musim inisial pakai musim-musim Itu wasit dengan pemain sebenarnya sama aja kalau zaman kita dulu gitu. Jadi memang disebutnya itu Raja Tega. Kenapa sebutin Raja Tega? Karena di sisi lain juga kita mengerti juga dengan pendapatan entah itu wasit, entah itu pemain. Kalau zamannya kita dulu kan memang kita dibayar oleh klub itu murah gitu ya. Begitu juga wasit tidak dibayar oleh PSSI, dia juga cari makan juga di lapangan juga gitu. Istilah kita bilang tarkam. Jadi sepak bola dibilang dulu itu sepak bola gajah enggak, tapi pengaturan skor iya. Mungkin sampai sekarang mungkin masih ada kali Mas Akmal ya. Mungkin
Sekarang mungkin caranya mungkin lebih halus kali ya. Iya. Masih ada sekarang? Masih ada. Masih ada. Kalau Liga 1 masih ada nggak? Masih ada. Kalau Liga 1 lebih banyak pada match fixing yang masuk bandar-bandar judi ke sana gitu kan. Kalau Liga 2 masih banyak match setting gitu kan. Nah, ya artinya siapa yang punya kepentingan lolos, dan itu masih ada problem. Makanya kemudian Pak Erick Thohir kan membentuk Satgas Mafia Bola gitu kan. Diharapkan bisa meminimalkan potensi itu terjadi gitu kan. Dan ini problem. Kenapa Bang Edi saya bilang problem? Kalau pemain gak gajian gitu, ya kan dapur nggak ngepul, ada yang nawarin duit, iya kan? Siapa yang akhir-akhir ini sudah mulai ada isu-isu pemain gak gajian. Gini juga Pak Kemal. Jadi ngeri kita ini. Gini juga Pak Kemal. Saya juga pernah ditawarkan waktu SEA Games 91. Ya mungkin bukan SEA Games 91 yang kita terakhir mangkat piala ya. SEA Games 87 juga waktu zamannya sama senior saya Hedi Kis, mungkin almarhum Bapak Edi juga waktu itu juara SEA Games 87 di Jakarta. Setelah itu baru kami SEA Games 91 terakhir mungkin sudah 23 tahun kali ya. Baru pecah lagi SEA Games yang kemarin kan, anak-anak kita kemarin. Itu juga ada kita disuruh, bukan disuruh ya, ada beberapa pihak pemain waktu itu mungkin ada 3 pemain yang dikontak langsung dengan bandar waktu itu SEA Games. Waktu kita di final itu lawan Thailand. Ya. Kita harus bisa mengatur skor. Dan saya juga terus terang, saya memang dengan ada laporan begitu saya nggak mau, saya bilang, karena sebagaimanapun saya bekerja bukan mencari uang haram, saya apalagi dengan intensitas waktu kita latihan dengan Polsin itu menggila banget gitu loh. Jadi saya kasih sia-siakan selama saya latihan berat seperti kayak dibilang neraka banget gitu ya. Saya nggak mau sia-siakan ini momen saya yang pertama gitu untuk mendapatkan dari SEA Games gitu. Di kontak dengan salah satu bandar waktu itu, saya nggak mau dengan, memang kalau dikata uang rupiah sekarang ya mungkin udah mungkin 1 M lebih kali ya gitu. Saya nggak mau karena itu tadi yang saya katakan, saya tidak mau makan uang haram buat anak-anak saya nanti. Jadi saya putuskan, saya pura-pura nggak tahu aja. Yang penting bagaimana caranya tim ini bisa juara gitu. Dengan ini pun juara, itu kepuasan bagi saya sendiri gitu. Jadi cobalah bagi kayak seperti orang-orang seperti itu, jangan usah generasi muda yang akan datang dari sepak bola timnas Indonesia. Apa itu dalilnya? Apa? Itu pengaturan skor, mafia bola itu haram. Itu Kalau Bang Peri bilang haram itu. Ya kan gini, kalau dalam Islam apa dalilnya? ar-rosi wal murtasifina, ya kan? Yang menyuap dan yang disuap masuk neraka, Edi gitu kan. Tapi kan kita tapi ini itu kan bukan konteks sepak bola. Iya, tapi kan ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu kaitannya dengan adanya suap menyuap di Galatama. Undang-undang tentang suap itu gitu kan. Yang sampai sekarang masih digunakan. Tapi permasalahannya Bang Edi adalah hukumannya terlalu ringan. Penjaranya cuma 3 bulan gitu. Kayak kemarin kan. Kemarin Pigit Waluyo makanya dalil itu nggak kuat tuh 3 bulan. Nah, itu kan artinya harus PR. cari dalil yang lebih kuat. PR buat pemerintah dalam hal ini Komisi 10 untuk membuat undang-undang baru tentang match fixing ini kan nggak terjadi cuma di sepak bola. Di basket kemarin ada, bahkan dihukum berat oleh Federasi Sepak Bola Basket kan. Kemudian bulu tangkis kemarin ada juga yang ngatur pertandingan itu. Artinya kita kemudian kan dihukum. Nah, artinya apa? Artinya ini sebenarnya ada tugas negara untuk kemudian membuat peta jalan industri sepak bola kita agar tidak masuk bandar-bandar judi. Komisi 10 saya udah ngomong tuh sama Bu Hatipah Komisi 10. Jadi extraordinary crime gitu ya. Siapa tuh dari PKB lah? Iya Pak lalu Irfan. Saya bilang ini harus ada evaluasi atau kemudian istilahnya peninjauan kembali terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang pengaturan suap menyuap di sepak bola, di olahraga gitu kan. Karena hukumannya terlalu ringan sehingga orang, kemarin saya mau katakan gitu, Pak Pigit Waluyo kan kita yang ceblosin semua ketika mengatur kasus nggak bisa ya itu PSS Sleman 31 2018 itu bisa nggak korupsi gratifikasi sepak bola itu disamakan seperti korupsi gratifikasi di. Ya kalau zaman kemarin, Bang Edi, waktu zaman 2003 sampai 2010 ketika APBD masih digunakan untuk sepak bola, itu bisa dianggap merugikan negara kan? Betul. Ya, sekarang nggak bisa ya. Sekarang kan nggak bisa. Kalau di dunia di negara lain, di mana negara yang paling kuat dia? Yang paling kuat adalah saat ini pemberantasan mafia sepak bolanya, salah satunya Italia. Italia kan beberapa kali itu kan ada Calciopoli yang 2005 ketika itu, kemudian 2006 dia tertutup dengan prestasi Italia jadi juara. Bahkan Italia selalu jadi juara dunia pasca terjadinya kasus mafia bola 1982 Paolo Rossi, ya kan? Kemudian
juara mereka. 2006 mereka juara. Jadi Indonesia ini kalau mau juara sepak bolanya harus berantas dulu mafianya. Tugas ya. Iya, kalau istilah orang NU kan gitu. Tapi sampai kapan berantas ya? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Cegah dulu masalahnya baru kita melakukan perbaikan continual improvement lah untuk melakukan perubahan di sepak bola Indonesia. Mau dalil-dalilnya itu. Mantap tuh dalilnya. Ya, untuk memberikan kekuatan lah kepada. Tapi ada beberapa hal yang tradisinya masih ada, Pak Edi. Saya ingin mengatakan ini, hasil dari riset saya itu 2003 sepak bola Indonesia itu paling bersih setidaknya tahun 2002 ketika waktu itu Petrokimia juara. Setelah itu 2003 ke sana. Kalau kemudian mau dikait-kaitkan itu sangat sangat dekat dengan pengaturan siapa juara. Karena terkait dengan pilkada ketika itu kan 2003 Kediri juara Pak Maskud jadi, 2004 Bapak Bang Deha jadi, Persebaya juara, 2005 Pak MR Kambu jadi, kemudian Persipura juara, 2006 begitu juga PSIS kan runner up, kemudian Pak Kaustari jadi, 2007 Pak Alek Nurdin jadi di Sriwijaya, kemudian 2008 Persipura lagi juara, kemudian 2009 2010 misalnya Rendra Kresna jadi Bupati Malang ketika itu Arema juara. Artinya ada keterkaitan dulu yang kemudian akhirnya pemerintah menutup ruang APBD untuk sepak bola profesional. Tapi buat sepak pembinaan usia muda sebenarnya dibolehkan karena ada dana hibah di sana. Ini JNP itu beneran JN dan P ya? Yang Bang Andre. Tapi menurut saya gini. Serius atau kita kan bisa menduga-duga. Kemudian kalau menurut saya sih sebenarnya Bang Andre itu laporkan saja kepada Satgas Mafia Bola kalau menurut saya. Jangan kemudian di bluffing, dilaporkan ke Satgas Mafia Bola dengan bukti-bukti yang sudah dikeluarkan, bukan ke Pak Erick Thohir. Salah kalau melaporkan ke Ketua Umum PSSI ada Satgas Mafia Bola kepolisian, karena yang bisa menangkap itu kan kepolisian gitu kan. Jadi menurut saya buat Bang Andre sudah dibuka dan sudah jadi rahasia umum JN dan P ini ya kemudian ya laporkan. Buat saya misalnya JN dan P yang kemudian didugakan sebagai mafia dan dia melakukan, saya pikir bisa melakukan laporan balik untuk penyemaran nama baik. Ini soal harga diri masalahnya kan. Walaupun dia belum sebut siapa JN siapa P ya. Betul ya kan. Tapi kan orang bisa ini ya. Ceritanya kan hampir sama ijazah palsu ya. Rame-rame. Bang Ferry, ini kan kalau sebagian kan menganggap serius, ada yang menganggap Bang Andre hanya sekedar gertak gitu ya. Kalau pengamatan Bang Ferry, ini memang apa masih ada nih yang akhir-akhir ini yang mafia bola itu di Liga 1 atau di Liga 2 yang menjadi kekhawatiran Bang Andre ini? Ada nggak itu? Saya rasa untuk sampai sekarang mungkin nggak seperti dulu secara pengaturan skor ya. Mungkin masih ada pengaturan skor di Liga 1, Liga 2 ada. Mungkin caranya juga halus gitu. Tapi buat saya sebenarnya gimana ya? Buat saya itu sebenarnya Pak Mali ada pengaturan skor gitu. Ya, meskipun masih ada beberapa tim gitu ya. Cuma janganlah gitu loh, kalau kita mau sepak bola yang bagus untuk mendidik dan sepak bola yang jujur, jangan bermain judi di situ lah gitu ya kan. Jadi biar supaya kita juga menonton enak. Saya kadang-kadang nonton Liga 1 tuh bisa bukan meramal ya. Bisa nebak yang menang udah pasti ini pasti. Skornya pasti nggak jauh dari segini. Jadi udah bisa gitu. Itu prediksi gitu. Gua permasalahan Bang Edi, permasalahannya adalah di kita ini kan delik aduan, ya kan. Nah, kadang ada beberapa orang yang mengadu terhadap pengaturan skor. Jadi seperti maling teriak maling gitu kan. Mereka melakukan, tapi ketika mereka dikerjai, mereka yang bluffing gitu kan. Nah, itu sering. Nah, beberapa kali saya menerima laporan. Udah kemudian kita mau eksekusi laporannya, tiba-tiba laporan ditarik gitu kan. Karena ternyata ya akhirnya kalau kemudian mereka berani mengungkap, saya ingat kasus Persiba Banjarnegara itu kan, Bu Laksmi, dia buka semua dan akhirnya dari mulai wakil ketua komite disiplin PSSI-nya kena, Mbak Putih, kemudian juga
EXO PSSI Johar Ling Eng juga kena waktu itu. Kemudian juga ada 5 wasit juga kena, ditangkap dan ditahan ketika itu. Nah ini kan kita butuh sebenarnya kesepakatan gitu kan, kesepakatan bersama untuk stakeholder sepak bola untuk kita sama-sama bersih-bersih gitu. Tapi kalau kemudian tidak ada semangat itu gitu kan, ya ini yang repot. Misalnya sekarang masih ada jual beli lisensi kan sama aja gitu kan. Jadi jangan sampai kemudian sepak bola diciptakan industrinya sebenarnya untuk industri sepak bola mengarah kepada prestasi, tapi industrinya diciptakan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang mereka memang sudah punya punya gurita kekuasaan di sepak bola ini, walaupun tidak di dalam struktur pengurusan PSSI, dan ini yang harus dibasmi, dipotong gitu. Memang bikin berdegup-berdegup jantung kalau bicara sama. Kita minum dulu. Sebenarnya saya mau nanyanya ke Bang Edi. Bang Edi juga pernah dulu ngurus PSPS, gimana ceritanya kan gitu. Minum dulu. Ya, temanya berat banget, mafia bola. Mulainya dari mana, mahirnya gimana. Hukuman bisa nggak dihukuman seumur hidup? Nah itu dia saya bilang tadi. Saya kepingin loh bisa gratifikasi sama korupsi di dunia bola ini bisa nggak kita transfer, ya, seperti gratifikasi dan korupsi yang terjadi di politik misalnya, dunia usaha misalnya, gitu ya. Dulu ada Bang, ketika kemudian dijadikan whistleblower, gitu kan. Tapi kemudian yang lagi-lagi penuntasannya, penyelesaiannya tidak tuntas ketika itu. Orang kemudian ini lu jadi whistleblower aja. Itu pernah tuh BS Bambang Bambang kan BS itu kan, dia yang atur itu. Jadi dulu saya itu dapat rekaman hasil sadapan dulu ketika belum kasusnya Setia Novanto kan, kita boleh nyadap orang gitu kan, ya kan, telepon orang kita rekam. Kalau sekarang kan kita rekam handphone orang, kita ngobrol begini kita rekam, kita kasih ke orang tanpa izin yang direkam kan jadi masalah. Dulu tuh masih gitu. Nah kemudian dijadikan whistleblower. Nah sayangnya ketika kemudian waktu PSS lawan PSIS ada pemain-pemain yang kemudian sudah siap mengaku dan menyampaikan pengakuannya, tapi di tengah jalan seminggu kemudian mengundurkan diri semua. Kenapa? Karena ditekan oleh satu pihak yang berkuasa di situ, sampai kemudian terakhir kasus PS Mojokerto Putra itu Krisnadi sampai ditabrakkan itu kan, kepalanya pecah itu sampai pura-pura nggak ingat. Sekarang ingin kemudian nama baiknya tapi bagus juga diputihkan ya kalau gitu kan. Kalau kita bikin WBS ya, whistleblower system, baik itu di PSSI pusat, di PSSI daerah, di setiap pertandingan gitu ya, pakai ISO whistleblower system itu ISO berapa ya? Itu sebenarnya bisa itu ya. Jadi setiap pertandingan kita pasang spanduk. Tapi kalau menurut saya juga kan yang bisa mengeksekusi ini semuanya adalah kepolisian, Bang. Jadi harusnya ada kepolisian yang concern di bidang itu. Misalnya di Italia gitu. Italia ada kepolisian. Nah kalau WBS itu kan kita bisa bikin connecting tuh ya. Begitu di WBS itu diaktifkan, ya masuk laporan itu bisa langsung connect ke aparat penegak hukum. Nah sama seperti sekarang nih perusahaan-perusahaan itu kalau bikin WBS, setiap laporan itu harus ditindaklanjuti. Kemudian komunikasi ketika WBS itu terjadi, itu langsung connect ke aparat penegak hukum, ke jaksa maupun ke KPK. Itu kalau di lembaga-lembaga perusahaan-perusahaan gede atau kementerian lembaga sekarang sudah seperti itu. Mungkin sangat mungkin sekali untuk usulan bagi saya pikir ini harus direspon oleh PSSI sebagai usulan yang baik. Memang perlu orang-orang di PSSI sekarang. Enggak perlu orang-orang di PSSI sekarang yang punya idealisme, orang-orang baru lah gitu. Kalau saya mengatakan sepak bola kita ini harus potong satu generasi untuk kemudian jadi maju sepak bola dengan pemikiran yang baru gitu kan. Moga-moga ke depan generasi-generasi baru ini kan udah banyak yang muncul nih kan, kita berharap sepak bola kita menjadi lebih baik gitu kan ke depannya. Apalagi dengan sistem-sistem seperti itu, saya pikir itu perlu dikembangkan. AFC mengembangkan itu juga. Sehingga AFC dulu punya komite integritas yang memang fokus di situ, bahkan ada call centernya. Ketika kalau WBS itu diaktifkan itu bisa setiap hari sidang gitu. Karena salah satu syarat dari WBS itu adalah semua laporan itu harus disidangkan. Itu apakah laporan itu benar atau tidak benar tetap harus disidangkan. Nanti
tim itulah yang menyelidiki kebenarannya kan gitu. Saya rasa mah seperti yang masukan dari Bung Edi juga itu cukup bagus ya. Jangan sampai kejadian waktu Sleman waktu dipegang Coach Heri Kiswanto, waktu sepak bola gajah kan, main bola aja bisa masukin di gawang sendiri. Gitu. Sedangkan pelatihnya waktu itu masih dalam keadaan dia masih sholat waktu itu kan nggak tahu ada pengaturan skor itu ya kan waktu itu. Nah dengan tidak adanya bukti atau seorang pelatih Heri Kis juga nggak tahu dia mau dihukum seumur hidup kan gitu loh. Alhasil dia bicara ke pas apa yang jenderal mertuanya Topik Pak Agung Gumelar minta bantuan dari beliau. Kenapa saya tidak berbuat salah kok saya mau dihukum seumur hidup? Tidak ada pengatur dengan instruksi saya juga tidak ada untuk pengaturan skor gitu. Nah kita juga sebagai mantan juga membela gitu karena selama ini kita tahu sekelas Heri Kis itu tidak pernah dari dulu zamannya dia masih muda sampai dia senior juga nggak pernah yang namanya. Jangankan kartu merah, kartu kuning juga sekali selama dia main bola, dia bersih gitu. Jadi kenapa nih ada orang-orang kok bisa mengorbankan dia gitu. Jadi kita bingung gitu loh. Ini gimana federasinya? Ini cara ini gimana? Akhirnya alhamdulillah dia nggak kena hukuman seumur hidup gitu. Ada lagi sebenarnya kasus 2021 itu kan pertandingan antara Perseran dengan Rans Nusantara milik Raffi Ahmad. Itu terindikasi pengaturan skor ketika itu. Perseran gagahian ketika itu kemudian pemainnya dapat tawaran dari Bandar. Bisa jadi mungkin pengurusnya juga dapat tawaran dari Bandar A, pemainnya dapat tawaran dari B, akhirnya pemain itu ada 10 pemain dihukum. Dan saya waktu itu sama Najwa Shihab ingat banget, kita mau mitigasi mereka, kemudian kita mau ajak bicara untuk kemudian membongkar itu. Udah janjian mau ketemu, tiba-tiba pagi jam 10 saya sudah tungguin buat ketemu, jam 1 telepon semuanya, WhatsApp semuanya menyatakan bahwa tidak mau melanjutkan ini semua. Itu problem. Artinya apa? Artinya ada sosok di belakang Godfather ini yang menekan itu, Bang Endi. Nah, ini yang harus harus dibenahi secara serius oleh sepak bola kita gitu kan. Karena bagaimanapun saya ingat banget Vietnam itu memberantas mafia bolanya, setelah itu mereka jadi juara. Juara AFF waktu itu kan. Bahkan lolos 16 besar waktu itu Piala Asia kan. Ya, kemudian sekarang ada beberapa bahkan di Malaysia juga gencar melakukan itu semua. Saya pikir ini PR yang memang salah satu evaluasi yang harus dibenahi. Memang sudah ada Satgas Mafia Bola Kepolisian. Dulu saya ingat banget Satgas Mafia Bola Kepolisian itu ketika zaman Pak Tito, sebetulnya saya mengusulkan dan menyarankan bentuknya itu, sehingga kemudian kerjanya luar biasa, disapu semuanya sampai wakil ketua umum PSSI kan kena juga kan. Nah itu yang kemudian harus terus semangat itu yang harus terus digulirkan. Tapi sejauh ini saya melihat justru yang menarik Pak Erik ini membangun sepak bolanya terbalik. Dia dulu bangun timnasnya dulu nih, ya kan? Kompetisinya masih dipelajari istilahnya apa problem-problemnya. Dan saya pikir ini langkah yang menarik juga sih sebenarnya. Di tengah kita ada kehausan prestasi, ternyata tim nasional kita yang senior ini ada potensi lolos Piala Dunia gitu. Sehingga orang kadang-kadang melupakan yang ada di bawah ini nih, ya kan? Problemnya kenapa? Ya karena yang penting prestasi ya. Ini kalau kita bicara ekonomi, teori ekonomi ya, kita mau pemerataan atau kita mau pertumbuhan. Nah, kan gitu. Ini sama nih sepak bolanya. Kita mau prestasi atau kita mau menata, menata regenerasi. Atau kalau dalam dunia politik mau perubahan atau keberlanjutan. Tapi sebenarnya dua-duanya bisa bisa diusahakan ya. Bukan pilihan sebenarnya ya. Pertumbuhan sama pemerataan itu bukan pilihan. Dua-duanya harus diurus oleh. Jadi menurut Bang Akmal, Pak Erik nih gimana ini? Ya, oke atau nggak oke atau? Kalau menurut saya sih sebagai lumayan orang atau di atas lumayan? Justru dia mendapatkan dukungan sangat besar dari masyarakat ya dengan langkah-langkah yang dia lakukan sejauh ini menurut saya. Sampai kemudian hanya ada satu ketua umum PSSI yang berani menyatakan kalau memang udah nggak suka sama saya mundur aja gitu. Itu kan artinya dia punya kepercayaan diri tinggi dengan hasil-hasil yang dia
capai saat ini Iya, gitu iya. kan ya, bagaimanapun misalnya tim nasional U17, tim nasional U20, tim nasional Iya. U23, tim Bangkit semua, nasional iya, tim nasional Perempuan. senior, tim nasional putri semua Iya, bangkit. Bahkan bangkit untuk semua. pertama kalinya di ASEAN, Indonesia adalah tim nasionalnya yang semuanya lolos Piala Asia kan. Itu Iya, kan salah iya. satu prestasi yang patut kita berikan Iya. apresiasi gitu. Sekarang menurut saya yang harus kita dukung sebagai Tinggal tadi stakeholder sepak bola megang adalah piala belum. betul, pegang piala. Sebenarnya pegang piala kemarin udah kan, Udah gitu di- kan, SEA Games, SEA Games, ya kan, iya. termasuk Piala Asia, Piala AFF Iya. U20 kan, itu Iya. Sabtu kemarin kan, Iya. ya kan udah termasuk adalah tim nasional putri juga udah kemarin Udah, dapat ya. piala Udah juga. lumayan, ada berarti udah ada 3 piala ya? Iya, tapi kan permasalahannya adalah ketika kita yang sekarang kita lakukan kan ini kan proyeknya akselerasi istilahnya, ya kan, dengan menghadirkan pemain-pemain diaspora Iya, iya. gitu kan. Artinya apa? Artinya ekosistem yang ada di Indonesia ini kan belum dibenahi secara total. Kita akhirnya mengambil orang-orang yang ada di luar semua gitu kan. Nah ini PR besar. Jangan sampai kemudian rumah mewah yang dibangun, pondasinya nggak kuat kan bisa roboh. Iya. Ya kan? Ini Iya. kan sebenarnya trial and error atau bisa di learning by doing lah istilahnya. Iya. Kemungkinan bisa jadi ini berprestasi, orang akan gembira. Tapi kalau Iya. kemudian tim nasional kita senior ini di Piala Dunia ini gagal, kan bisa jadi akan menjadi Iya. wacana baru. Mau sampai kapan Iya, naturalisasi ini dilakukan Iya, kan iya. gitu kan? Bang Peri, Ya. piala udah tadi 3. Ini apa nih, Pak Erick Thohir nih ya. Ya. Udah itu semua kelompok usia sampai senior itu prestasinya udah ya level Asia lah ya, Betul, sudah betul. level Asia. Kita udah Asia Tenggara udah di bawah belakang kita lah udah. Kita lebih di depan daripada itu. Ya. Terus Liga 1 ya lumayan lah Ada ya. kemajuan, Iya, ada ada VAR. kemajuan ya. Ya, walaupun PAR bisa dimainkan juga gitu. Iya, ada kemajuan. Menurut saya ya udah imbang-imbang dengan negara Asia Tenggara juga kalau Ya. Liga satunya ya. Ya, Belum. betul. Juga dibanding Thailand gimana kita? Kalau dibanding Thailand kita jauh peringkatan kita saat ini. Bagaimana peringkat ranking klub-klub kita di AFC itu 25. Kita kalah bahkan sama Kalah. Kamboja Kita gitu kan. Kamboja kalah, ya. Kalau Thailand itu di ASEAN itu nomor 1. Nomor Iya. 1 ASEAN, nomor 2. Ya ngejar lah kita ya. Betul. Artinya sekarang kita dalam proses mengejar ketertinggalan setelah ya huru-hara sepak bola kita kan kemarin kan pembekuan, Iya, iya. kemudian juga ada mafia bolanya. Nah, ini kan mulai Itu degradasinya iya, degradasinya kuat sangat ke bawah banget. Betul. Tapi ya. gini Bang Untuk Amal, naikannya itu tapi kan gini perlu Bang Amal, proses. kalau buat saya sih itu masalah peringkat sih nggak masalah sebenarnya. Ah. Yang penting bagaimana caranya Indonesia ini bisa lolos ke pra Piala Dunia. Nah. Sedangkan Malaysia, Thailand, Vietnam ini tim yang kuat kan, Iya. tapi dia tidak lolos. Ya Iya. itu kalau buat saya sih untuk peringkat nggak masalah buat saya. Ya Iya, kan? iya. Yang penting bagaimana Indonesia ini bangga bisa Nah, lolos ke Piala itu Dunia. Bang Peri. Kita lolos di Piala Dunia misalnya. ya. Atau paling tidak sekarang kan sudah kandidat lolos ini ya. Iya, kan. Anggap aja. Anggap lah ya. Ah. Kemudian kelompok umurnya Udah bagus. U17 lolos Piala lolos Dunia. Piala Ya. Dunia ya. U23. U23. Ya. U23 U2, kemarin semifinal Piala Asia. Iya, Debut U20. semifinal U20. Ya. Kemudian putrinya. Iya, betul. Sekarang Bang Peri meminta apa lagi nih sama Bang Erik nih? Sama Bang Erik Thohir sebagai ketua PSSI, apa lagi nih? Saya terus terang ya saya bangga dengan kinerjanya Pak Erick Thohir. Ya. Baik ke tim nasional maupun di klub-klub peningkatan sertifikat kali ya gitu ya. Selama dipegang ini tidak salah, yang memegang orang profesional ini kerja profesional tidak salah ya kan gitu. Yang pertama saya berharap tim Indonesia ini untuk melawan nanti tanggal 5 ya. Iya. Tanggal 5 lawan Cina, berharap mudah-mudahan, jangan bilang mudah-mudahan, kita harus bisa pastikan menang kan gitu. Kita jangan memberikan masalah kita lawan Jepang. Kalau kita sudah menang lawan Cina berarti kan kita ada ring 4 ya. Ya, ring 4 berarti kita kan udah lolos. Ya mudah-mudahan nanti lawan Jepang kita juga bisa ambil 3 poin. Seri, ya. Berarti 15 poin kita kan. Iya. 15 tidak harus mengikuti babak playoff lagi. Mungkin bisa langsung lolos kali ya kalau dunia. Saya rasa kalau itu bisa semua berjalan dengan lancar dan baik, ini suatu prestasi yang luar biasa, yang nggak bisa dibilang kita dengan kata-kata gitu lah. Tapi Bang Amal bilang Wah. prestasi itu kan apa ya? Oke, kalau menurut saya memang yang lain seperti- jangan ya. dilupakan gitu. Iya, benar ya. Kita juga Apa permintaan Bang Peri yang lain nih selain ya lolos Piala Dunia? permintaan saya ya kalau bisa mengangkat Piala Dunia. Ya kan kalau bisa, Iya. ya mudah-mudahan. Ya kan kita Liga juga- 1 gimana Iya. harapannya? Kak, Liga 2 gimana? Liga 1 harapan saya. Liga 3 gimana ya? Kalau Liga 1 ya harapan saya sekali lagi ya mudah-mudahan bisa ke depannya bisa lebih bagus. Ya tidak
kita tidak juga harus tahu, oh nanti pialanya harus pindah kemari, pindah sini, kita udah tahu gitu. Jangan sampai lagi kan. Dan Liga 2 jangan ada lagi. Udah tahu sebelum bertanding ya. Sudah tahu lah kan gitu. Ya jangan ada yang kayak begitu-begitu lagi lah. Kalau memang sepak bola kita ingin maju, semuanya memang semuanya itu harus dihapus gitu, harus diperbarui semua. Tergantung dari federasi sendiri kan gitu semuanya. Saya rasa dari sisi pemain-pemain, Bang Peri sebagai mantan pemain ini, kalau dibilang sisi pemain, banyak pemain muda yang sekarang ini banyak sekali kita ada jaminan gitu lah, jaminan bahwasanya kedepannya akan lebih baik untuk pemain muda sekarang. Apalagi mungkin adanya pemain diaspora gitu ya. Ini persaingan ini makin ketat. Pemain gitu. muda juga diasporanya ada. Iya. Itu asik loh. Apalagi itu ya. sekarang kita sudah punya pemain yang muda juga seperti Marcelino kan, seperti Egy, seperti yang Maulana, seperti Ramadan Sananta. Sebenarnya mereka tuh punya pemain bagus-bagus. U17 kita sudah punya diaspora juga. Pemasok sepak bola putih juga. U20 punya diaspora juga. Kita juga punya diasporanya, Becker juga bagus. Iya, ya, Becker. Kan, gitu. Tapi gini Bang, ini saya punya usulan gitu kan, usulan yang ingin saya sampaikan mumpung bersama Abang di sini. Yang pertama adalah soal diaspora ini. Kita kan undang-undang kita sebenarnya gitu kan, ya kan kalau kita lihat undang-undang nomor 12 tahun 2006 soal kewarganegaraan gitu kan, ada 3. Yang pertama ada orang bisa jadi warga negara lewat jalur khusus karena memberikan prestasi kepada negara. Gitu. Saya ingat banget bagaimana dulu Susi Susanti sama Alan Budi Kusuma, dia sudah dapetin medali emas Olimpiade, baru dapat WNI ketika zaman Gus Dur. Iya kan, betapa sulitnya. Nah sekarang kan ada jalur yang 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut menjadi warga negara Indonesia, itu kan ada jalurnya. Nah saya pikir ini juga perlu perlu diubah juga undang-undang kita. Apakah diaspora ini bagian dari itu? Karena ketika mereka usia 17 tahun mereka menyatakan menjadi warga negara misalnya Belanda, maka secara otomatis mereka sudah lepas dan mereka harus melakukan mau jadi warga negara Indonesia harus melalui proses naturalisasi kan gitu. Dan itu saya pikir ini juga PR buat bangsa kita. Sebenarnya kita punya orang-orang yang keturunan yang banyak sebenarnya Indonesia kan. Apa Bang Akmal mengusulkan boleh di keluarga negara? Nah, mendingan lebih baik seperti itu, lebih mudah lagi. Sensitif ini. Iya. Dan ini juga Pak Akmal, saya juga ada masukan juga buat Pak Erick Thohir. Jangan untuk dilihat di atas terus, ya kan, setidaknya di bawah juga harus dilihat. Ya seperti pembinaan anak usia dini kan, anak muda ini SSB ini juga harus dilihat bagaimana perkembangannya gitu. Gitu. Jadi biar supaya kalau duit kewarganegaraan apa? Gimana tuh? Banyak mau jadi pemain Indonesia ya? Iya bisa jadi gitu. Sekarang aja siapapun sekarang mau jadi pemain Indonesia. Tapi kan akhirnya delusional, Bang Edi. Kenapa saya katakan delusional? Mereka tidak terpakai di negaranya, sehingga mereka kemudian akhirnya menjadi warga negara Indonesia karena dipakai di sini gitu kan. Nah ini kan dulu saya ingat banget dulu zamannya koloni awal-awal kita awal-awal kita merdeka, dulu ada beberapa pemain keturunan yang main di Indonesia, bahkan di tim nasional kita negara yang pernah main di semua Piala Dunia loh. Piala Dunia U20 ya namanya India Belanda. Saya juga pemain keturunan Tapi kan permasalahan sempat ada Van der Veel itu main di PSIS Semarang, pernah main juga di Persija, pernah juga main di PSMS. Waktu 1961 ketika itu ada anti Belanda, mereka keluar gitu kan. Nah artinya apa? Artinya ini kan juga sebenarnya PR juga buat bangsa kita gitu kan. Kalau kemudian mereka beda, orang bilang Maroko pakai, kemudian Prancis pakai, tapi kan mereka kan duit keluarga negaraan gitu kan. Satu itu, yang kedua mereka anaknya itu kan kemudian lahir di negara tersebut gitu kan, bukan misalnya yang paling gampang Mbappe kan lahirnya di Prancis gitu kan, walaupun dia punya darah Afrika misalnya. Nah ini kan yang membedakan. Kita kan diprotes sama Purnawirawan TNI. Nah kalau Jackson kan anaknya juga dia lahir di sini. Iya, jadi kan ini yang sebenarnya menurut saya harus dibenahi. Jadi daripada kemudian hampir setiap bulan kita rapat di DPR untuk pengesahan kewarganegaraan, lebih baik ubah undang-undangnya menjadi dua keluarga negara. Itu kan lebih simpel. Ya. Berat ini usulan Bang Akmal ini. Memang kalau Bang Akmal ini selalu usulan yang berat-berat. Tapi menurut saya memang dunia sekarang sudah harus berpikir lebih maju ya. Betul. Ya, walaupun ya masih sensitif. Isu di kewarganegaraan masih sensitif. Yang saya bilang tadi nanti itu di dunia olahraga ya kan, di dunia keagamaan juga isunya ramai juga kan. Isu nasab. Iya. Nah, itu dari sisi pemain. Kalau dari sisi pelatih gimana Bang Peri? Kita juga. Apakah ini sekarang misalnya Liga 1 nih ya, dominan kan pelatihnya asing semua ini.
Mungkin hanya beberapa saja yang pelatih lokal. Jadi ya. gini, yang ada sekarang itu pelatih lokal cuma hanya di Maluku. Iya, Imran Nahumarudin. Dengan Yayan ya. Iya, bersama Rama Yayan. Cuma itulah salah satunya, salah satu pemain lokal Indonesia. Selainnya di klub Liga 1 ini semuanya pelatih-pelatih asing. Ya. Jadi begini. Kalau di Liga 2? Kalau Liga 2 ada 50-50 lah ya. Kalau di Liga 2 sekarang gini, Bang. masih diwajibkan pelatih lokal. Bang, Oh, masih wajib. sekarang ya. sebenarnya saya mau curhat sebenarnya ini. Iya. Ya, saya curhat. Buat apa sih kita harus ambil lisensi sampai A-Pro ya, Iya. AFC sekarang Pro ini. itu Iya. 200 juta lebih ya. juta. Benar sekarang ini. Tapi ternyata Nggak kuat kita ya. dari teman-teman satu pun tidak ada yang latih liga. Yang ada di latih liga adalah posisi ditempatkan oleh pelatih-pelatih asing. Nah, ini kesempatan kita sebagai pelatih lokal mau taruh di mana gitu loh. Dan kita juga sebagai pelatih punya lisensi tinggi, ini mau ditempatkan di mana gitu loh. Yang ada terus terang nih, ada teman saya yang pegang A-Pro, saya tanya, kamu ngelatih apa sekarang? Latih SSB. Buat apa? Lisensi dia tinggi. Bukan dia harus Dapatnya mahal-mahal ya. Pada mahal. Kita kan mengeluarkan Nggak balik uang. Tolonglah modal. dari federasi ini coba. Seperti di Jepang kan dia pelatih banyak, dia pintar menempatkan ini pelatih si A, pelatih sini. Jadi ada kerjaan. Nah sekarang yang A-Pro, jangan A-Pro, yang AFC aja masih banyak yang nganggur sekarang. Iya, Cobalah iya. untuk terus terang nih, buat Pak Erick Thohir ini harus diperhatikan juga. Iya, Jadi iya. semuanya bisa dibudayakan gitu loh. Ada solusi? Ya, kalau saya solusinya adalah gini, Bang. Saya punya ini, hipotesa saya adalah tim nasional yang kuat lahir dari pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat. Kalau pembinaan yang hebat, ya ini kan kita pembinaan masih carut marut nih. Walaupun Ya, ya. kemudian banyak yang jalan, tapi kan swasta semua yang jalan. Nah, carut marut ini yang harus dibenahi. Karena menurut saya dari Sabang sampai Merauke, saya bertemu dengan Del Piero, saya bertemu dengan Alessandro Del Piero, kemudian juga bahkan pernah berdiskusi dengan Michael Essien. Dia mengatakan bahwa potensi sepak bola kita ini sangat besar. Karena apa? Karena hanya Indonesia yang negaranya terdiri dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dengan karakter yang beda-beda. Kalau kita mau mencari gelandang yang bagus ada di Maluku dengan kecepatan dan Papua gitu kan. Iya. Kita mau cari gelandang pertahanan yang bagus Makassar tempatnya. Kita mau cari back yang bagus Sumatera, ya Iya. kan? Kita mau jadi penyerang bagus Jawa. Artinya Iya, kita iya. sebenarnya punya punya demografi yang bagus untuk membangun sepak bola. Cuma permasalahannya ini kan zaman dulu kenapa kita bisa melahirkan sepak bola hebat, Bang? Karena dulu kan PPLP masih jalan, ya kan, diklat masih jalan. Sekarang kan nggak jalan. Nah ini harus saya ingat benar karena waktu itu saya juga ikut memberikan pemikiran ketika mengeluarkan impres percepatan pembangunan sepak bola nasional. Artinya gini, solusi yang dikedepankan adalah pelatih-pelatih ini jadikan direktur teknik di Asprov digaji. Kemudian dia memikirkan bagaimana pembinaan di Asprov bersangkutan. Piala Suratin menurut saya jangan lagi sistem turnamen yang 1-2 kali bertanding selesai. Karena kita nggak dapat apa-apa. Tapi setiap Asprov, Askot, Askap itu menggelar kompetisi. Dari kompetisi itu diambil kemudian naik ke Asprov. Asprov diambil baru naik ke nasional. Semakin banyak jam bertanding pemain akan kelihatan gitu. Kita kan enggak, kadang-kadang cuma 2 pertandingan, tapi nanti bakat yang dilihat yang di final, ya kan? Nah itu kan artinya kita banyak bakat-bakat kita yang sebenarnya punya potensi tapi tidak terdeteksi. Jadi menurut saya bank data itu penting gitu. Saya jadi ingat dan ketawa ketika kemarin mau Piala Dunia U17 kita bikin seleksi di Bali yang ikut 2.000 orang. Sekarang bank data belum ada ya? Belum ada. Kita yang ikut 2.000 orang seleksi 1 hari. Gimana nyeleksinya 2.000 orang? Akhirnya cuma buat sekedar apa ya? Kampanye mau ada Piala Dunia aja gitu kan. Ini nggak jalan. Nanti kalau kita bank data itu jalan, Bang Edi, itu kan pelatih Nova Arianto butuh gelandang yang punya kekuatan kaki kiri, tinggal buka aja track. Punya statistik masing-masing. Iya, kan punya statistik masing-masing. Ini PR juga selain tadi PR yang buat mafia itu. Ya kan IT-nya harus jalan. Kedua ini mantap lah ini. Iya. Dan saya pikir sekarang kan saya tuh lebih cenderung profesor-profesor itu ya kan yang lisensi A-Pro dan sebagainya itu turun gunung di pembinaan usia muda karena ketika mereka punya lisensi bagus profesor itu turun ke bawah kan menghasilkan produk yang bagus gitu. Cuma permasalahannya kan di SSB ini gajinya nggak sebanding ketika dia ngambil kursus, makanya itu kemudian Asprov harus ambil peran jadikan dia direktur teknik untuk kemudian membangun sepak bola di setiap wilayah. Kalau Ferry apa usulannya untuk pelatih lokal ini lebih berdaya? Ya usulan saya sih sebenarnya untuk dari PSSI yang tadi Bang Amai berkatakan ya kan,
yang punya APRO meskipun tidak ada tugas apa kerjaan apa, tolong dia diperdayakan sebagai direktur teknik gitu. Ya supaya maksudnya gini, saya terus terang ya, banyak teman-teman banyak yang nganggur gitu deh, jadi tidak diperdayakan. Jadi percuma mereka mengeluarkan dana buat kursus itu, mengeluarkan dana besar gitu. Tapi setelah itu dia tidak mempunyai pekerjaan. Nah ini harus diperhatikan juga oleh PSSI ya gitu loh. Jangan sedikit ini ada ada khusus ini gini, mau nggak ini biaya sekian, kamu ngeluarin biaya. Ada salah satu teman saya orang, kalau nggak salah orang Papua gitu ya, waktu kita kursus di Jogja itu sampai dia uang minjam. Uang minjam begitu dia kursus lulus, sampai sekarang pun nih sering kontak sama saya, bang carikanlah saya tolong klub bang. Sampai sekarang dia belum punya klub. Nah ini juga harus dilihat, jangan sempat ada yang punya kursus, yang punya lesson ini jadi pengangguran. Sayang gitu loh, ilmu dia tidak dia salurkan ke anak-anak atau apalagi untuk usia dini. Kita berpikir aja yang punya APRO 200 juta aja lebih masih pelatih SCC. Coba abang pikir di situ ya bang, gimana kita coba? Nggak balik modal bang. Modal nggak balik bang. Habis kalau kita mau ngelatih kesana kemari, pelatih asing. Ini susah. Jadi kalau kita pun mau jadi pelatih di Liga 1 ataupun Liga 2, yang ada terus terang dengan bahasa nggak enak yang didengar jadi kambing conge bang. Jadi kalau ada database-nya lengkap, database pemain, database pelatih, ya, kemudian ada regulasi yang mengharuskan merekrut apa yang ada di dalam database ini. Wah itu kan sudah tersedia menunya kan? Betul. Artinya ini kan usulan-usulan yang kita harapkan bisa diakselerasi ke depan oleh federasi sepak bola kita gitu. BBS, satu bank data pemain. Oke, kita lanjutkan yang lebih segar ya. Ini tema-tema berat tentang walaupun sepak bola ada juga tema-tema beratnya. Kita masuk tema-tema ringannya. Ntar lagi kita akan menyaksikan Indonesia melawan Cina. Bangsa Indonesia pasti ingin Indonesia yang memenangkan pertandingan ini. Ya, dan bukan hanya memenangkan pertandingan melawan Cina, tetapi juga menang. Bahkan memenang melawan Jepang juga menjadi mimpi kita, sehingga kita benar-benar bisa dipastikan lolos Piala Dunia. Cuma ini ada berita yang mengganggu ini soal denda dari FIFA ini. Gimana? Menurut Bang Akmal gimana? Ya ini kan sebenarnya pelajaran buat supporter sepak bola kita ya. Sepak bola kita ini, saya tuh kadang-kadang juga merasa bahwa supporter sepak bola kita terlalu barbar di dunia maya saja barbar. Saya ini Bang Edi kemarin kena doxing. Oleh supporter, karena supporter kita belum bisa juga berbeda pendapat. Satu, yang kedua, sering kita supporter kita itu ngebully kayak kemarin, misalnya wasit yang memimpin pertandingan kemudian mengambil keputusan dianggap merugikan kita, dibully habis-habisan. Bahrain juga kan, federasi sepak bolanya dibully habis-habisan. Saya pikir ini budaya yang tidak bagus. Tapi kemarin itu karena menyanyikan lagu kebangsaan itu kali ya? Bukan, kemarin itu karena ada xenofobia gitu kan, mencaci pemain Bahrain gitu kan. Dan itu memang dilarang. Dan menurut saya sanksi 400 juta yang dijatuhkan ini sebenarnya buat introspeksi kita sebagai penggemar bola, bahwa kita harusnya menikmati pertandingan. Menang kalah dalam sepak bola itu kan hal yang biasa gitu. Yang penting kita bisa menikmati pertandingan sebagai sebuah pertunjukan dan kebanggaan gitu kan. Dan ini menurut saya PR. Selain kemarin udah dua kejadian kan, kita dihukum FIFA 400 juta karena kasus supporter kita ketika melawan Bahrain menyampaikan caci maki, rasis dan sebagainya gitu. Di tempat lain Kanjuruhan digunakan kembali, kemudian ternyata masih berdampak terhadap tragedi 135 orang meninggal dunia, ada pelemparan terus juga yang melukai. Saya pikir ini yang harus dibenahi oleh sepak bola kita, bahwa sepak bola itu hiburan bukan kuburan. Jadi nanti kan denda 400 juta ini ya, itu nanti Erick Thohir yang bayarin kan? PSSI kan bayar kan? Betul. Nah, terus nanti penontonnya dikurangi 15%. Betul. Dan dari ini sedikit merugikan sebenarnya. 77.000 tinggal 60 ribuan. Tapi nggak masalah lah, itu 65 masih banyak itu. Masih banyak. Cuma nggak boleh lagi di sisi gawang. Iya betul. Harus di samping. Betul. Nah, itu pengaruh nggak itu dengan semangat tim nanti? Pasti akan sangat berpengaruh ya. Apalagi ini adalah partai penentuan melawan Cina. Menurut saya kemenangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar kalau kita mau lolos ke babak keempat. Melawan Cina ini, saya pikir penting kita kalah di partai pertama ketika main di Cina 1-2 gitu kan. Di sini kita harus saya nonton itu di Cina. Di Cina nonton itu.
memang nggak ada supporter kita, Pak. Iya. Paling 500-an supporter kita Iya. ditelan sama supporter Cina. Jadi menurut saya salah satu penyebab kalah. Betul. Dan sekarang adalah kesempatan kita untuk membalas itu, apalagi posisi kita di atas Cina kan saat ini kan. Dan saya pikir ini adalah momentum pelatih baru kan. Patrick Kluivert kemarin di bawah pelatih Sintayong, sekarang bersama Patrick Kluivert ya diharapkan kita bisa memenangkan pertandingan, karena menurut saya Bang sekarang ini kita ini pelatih termewah nih yang ada di Indonesia sepanjang sejarah PSSI berdiri. Ada Patrick Kluivert, Alex Pastor, kemudian Denny Lanzat, yang paling mewah sepanjang sejarah sepak bola kita sejak PSSI berdiri. Dan saya pikir sekarang justru tuntutan berat kepada Kluivert untuk bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Sintayong sejauh ini gitu kan. Jadi kemenangan akan membuat nama Kluivert bisa setidaknya bisa memberikan kontribusi baik buat sepak bola kita, karena ini penting, apalagi nanti lawan Jepang pun kabarnya Jepang akan menurunkan tim kedua. Iya kan, ada potensi juga kita bisa memenangkan pertandingan. Cuma permasalahannya Bang Edi, ketika kita nanti berhadapan dengan Cina, ada 3 pemain kita yang nggak bisa main kan. Yang pertama Martin Paes, mungkin penggantinya masih ada Emil Aldero Mulyadi. Cuma yang paling riskan adalah absennya Marcelino Ferdinand. Nah, penggantinya kan belum ada ini kan. Kalau kita lihat Eliano tidak punya tidak berikan kontribusi yang lebih baik dari Marcelino sejauh karena ini. Karena kan Eliano kan seorang pemain back wing. Betul. Kemudian Kevin Dix juga cedera, andalan kita di bek kanan. Artinya ini sedikit problem yang bisa mengganggu kesiapan tim nasional kita gitu. Dan kita berharap ini kan jedanya cukup jauh, kompetisi selesai nih tanggal 24 Mei, bahkan di sejumlah negara Eropa juga sudah selesai. Di Belanda sudah selesai. Jadi ada waktu Kluivert untuk mengumpulkan pemainnya lebih cepat sehingga kemudian bisa membangun chemistry, karena kan nggak ada rencana tanding uji coba? Ya kita berharap sih ada, cuma kan permasalahan waktunya mepet dengan dengan schedule tanggal 5 Juni nanti kan, itu malah takbiran tuh. Semoga kita bisa takbir di Senayan takbir. Bang Ferry, dengan komposisi pemain sekarang, terus apa ini rencana harapan Bang Ferry dan prediksi Bang Ferry yang diturunkan, terutama yang menggantikan yang cedera, menggantikan yang akumulasi kartu kuning, gimana menurut prediksi Bang Ferry? Iya, saya berharap melawan Cina ini. Saya berharap dengan kekalahan kita kemarin waktu lawan Cina, sebenarnya sih lawan Cina kita sebenarnya bisa harus menang gitu, karena di ball position kita juga 70% kita kuasai bola. Betul. Tapi dengan sepak bola modern ini kita tidak berharap karena menguasai ball position itu terlalu banyak. Jangan berharap kita juga bisa menang kan gitu. Terbukti kemarin kita lawan Cina kan gitu. Tapi lawan Cina itu kan hanya ada kesalahan dari seorang coach Sintayong gitu. Yang tadinya berharap saya juga komposisi yang bermain di waktu lawan Bahrain. Perkiraan saya itu bermain nanti di Cina. Ternyata ada perubahan gitu. Saya harap untuk tim sekarang komposisi sekarang saya rasa tetap dipertahankan. Cuma masalah itu tadi Martin Paes Martin Paes juga akumulasi terus Marcelino juga akumulasi. Kevin Dix juga cedera. Mungkin salah satu yang bisa menggantikan juga ini juga sebagai pelatih, Kluivert juga harus berdiskusi juga dengan timnya dia gitu, tim pelatih gitu. Siapa yang akan menggantikan Martin Paes? Yang pasti Emil ya, juga salah satu penjaga gawang yang pengalaman main di Italia juga. Mungkin Ferdinand juga bisa digantikan. Saya condong kalau Egy masuk ya. Egy masuk bisa antara Egy atau Rika Buaya atau Yakob Sayuri ya, atau Beckham Putra. Yang lagi bagus kan, karena Patrick Kluivert kan ngomong dia hanya akan memainkan pemain yang punya jam terbang tinggi di klubnya. Ini dua pemain ini, Yakob Sayuri, Beckham Putra kan menit bermainnya banyak ini. Saya lihat kan Yakob dengan Beckham Putra juga menit bermainnya di tim dia juga sudah bagus gitu. Saya rasa Patrick Kluivert juga harus memperhitungkan juga ini. Karena kita juga main di kandang ini kita harus menang. Nggak boleh katakan kita bisa harus main seri. Karena kalau kita menang mungkin peringkat kita bisa di 3. Atau lagi kita nanti bertandang lawan Jepang kan. Mungkin berita itu pemain Jepang akan menurunkan lapis kedua. Dan lapis kedua juga kalau menurut saya kalau posisi back aman ya? Kalau posisi back saya rasa ini jangan dirubah lagi dengan adanya 3 trio ini, Justin, Hijis dan Rizky Ridho jangan diganti ya. Ini karena apa? Saya bilang apa? Saya sudah bilang, pertama katakan jangan pernah 3 orangnya diganti selain kalau mereka cedera atau kena akumulasi. Karena pakai chemistry mereka ini sudah ketemu. Dan saya juga Justin, Jaises,
Sama Rizky Ridho. Cuma yang saya khawatirkan adalah Justin. Maksud saya, oke, dia pemainnya temperamen, keras, tapi kadang-kadang jangan terlalu over gitu. Waktu kejadian hampir yang dia selainin kotak penalti, saya ngerinya begitu aja. Oke, terlalu over, boleh lah, tapi jangan terlalu lihat di mana posisi dia harus berbuat begitu. Saya rasa komposisi ini mungkin di belakang ada 3 trio ini kan, mungkin ada Verdong, mungkin ada Kevin Ding yang bisa main ya. Ada Sandy Walsh mungkin menggantikan Mel Hijr bisa main, yang sekarang dipercayakan lagi dia yang back main di Jepang nih yang gantikan Kevin Ding. Sandy Walsh sudah dipercaya lagi untuk main di Liga Jepang lagi. Mungkin duet maut di tengah ini mungkin bisa Tom Haye dengan Joey Pelpesi. Salah satu Joey Pelpesi adalah tukang jagal. Karena Tom Haye ini adalah penyuplai pemain yang punya dikatakan profesor ya. Seperti kalau di tim Italia itulah sekelasnya siapa? Pemain ini saya lupa. Maldini. Bukan Maldini. Kapten timnas Italia sekarang ini ya. Yang udah pensiun tapi gitu. Totti. Sekelas dia ya bisa mencoba dan berharap juga ini yang saya harapkan timpalan dari Romane ini. Saya bisa kita berharap Romane ini ya cetak gol banyak ya. Ya, saya juga lihat kualitas Romane juga emang bagus meskipun dia masih pemain muda gitu, tapi pengalaman dia bisa kita jamin gitu loh. Yang mudah-mudahan lawan Cina ini kita bisa mengunggulin di atas 2 gitu. Gitu. Siapa yang bisa ngimbangi Romane ini untuk mengganti Marcelino? Kalau Marcelino sama Romane itu kayaknya udah asik banget ya. Karena dia juga main di satu klub gitu ya. Di luar juga satu klub. Nah, kalau Marcelino nggak main, siapa yang kira-kira bisa saya cenderung dengan Egy kalau bisa Egy dimainkan. Karena Egy itu dia punya kelebihan adalah dia pemain kidal gitu. Selama ini saya lihat di timnya dia main berapa kali dia mengecoh lawan di kotak penalti dengan bagus gitu. Sekarang lagi bagus-bagusnya lagi ya. Lagi on fire-nya dia. Saya rasa ya mungkin bisa Eliano, mungkin nggak bisa ya. Tapi kalau main di klub Eliano kan main di wingback. Kalau dia main di back, saya lihat memang bagus. Tapi di timnas selama ini saya lihat kurang apa ya, Bang Amal ya. Kurang 100% ya. Bang Akmal, kira-kira komposisi pemain untuk melawan Cina ini harus menang ini soalnya. Sebenarnya jangan main coba-coba lagi. Ada istilah don't change winning team gitu kan. Cuma kan permasalahannya the winning teamnya kan tidak komplit kan. Martin Paes kemungkinan kalau Martin Paes kita nggak ragu ada Emil Audero dan ini akan menjadi debut pertamanya di depan publik sepak bola Indonesia. Kemudian di posisi kanan Kevin Dix tidak main, saya pikir Sandy Walsh ada. Dan saya tuh selalu tertarik dengan Yakob Sayuri, dia bisa main sebagai posisi yang sangat bagus, bahkan sekarang bersama Malut United juga tampil sangat bagus. Dan kita tuh kalau kita lihat permainan pemain-pemain Indonesia ketika dikombinasikan dengan diaspora, ada mentality yang kemudian siap bersaing, Bang Edi. Kita lihat kemarin ketika kita menang lawan Bahrain, bagaimana Rizky Ridho tampil luar biasa bagus kan. Ricky Kambuaya tampil bagus, kemudian Marcelino juga tampil bagus. Artinya ini juga akan jadi kesempatan buat Yakob Sayuri, sudah dipantau sama Alex Pastor waktu mereka bertanding ketika itu, dan ini adalah momentum untuk dia kembali lagi bersama tim nasional Indonesia. Saya masih lihat ada beberapa sosok lagi, ada Sadil Ramdhani yang main di Sabah FC juga cukup bagus, bahkan membawa Sabah FC peringkat 3 di bawah Johor Darul Ta'zim dan juga Selangor. Kemudian ya ada Egy tadi juga cukup bagus, ditambah lagi Beckham Putra juga lagi cukup bagus. Saya pikir tinggal bagaimana Patrick Kluivert meramu tim ini menjadi punya mental pemenangnya, itu yang paling penting. Karena bagaimanapun dalam cerita di kita kan kita selalu ada di bawah Cina, gitu kan. Cuma begini, ini kan banyak juga kritikan orang, kritikan netizen lah. Jangan selalu sering mengotak-atik gitu. Kok lama banget ngotak-atiknya, dari satu permainan otak-atik, satu permainan lagi otak-atik lagi. Kapan fixnya gitu? Ya kan kita kan juga tidak bisa menyalahkan karena Patrick Kluivert juga baru, dia tidak punya waktu yang lebih panjang dibanding Sintayong. Sintayong kan 5 tahun gitu kan. Sementara Patrick Kluivert baru dan dia juga harus mengenal karakter para pemainnya, dan saya pikir dengan waktu yang mepet seperti kemarin langsung debut lawan Australia di kandang Australia. Secara permainan kita bagus, tapi secara chemistry tim belum begitu bagus. Tapi kemudian kita sudah menemukannya lawan Bahrain, dan kita berharap ini kan fix performa pemain terus meningkatkan. Lawan Cina kita bisa bisa menang. Lawan Jepang kita nanti minta bantuan Laksamana Maeda untuk membantu kita.
dalam menyusun kemerdekaan Republik Tapi, Indonesia. tapi kalau nggak ada uji coba susah juga ya untuk ini. Iya, Gimana Pak Peri? Iya, memang Bang kalau Peri, kalau tim itu langsung bermain tapi nggak pernah uji Iya. coba itu gimana? Ya Ada kalau kita selalu latihan terus tapi tidak ada sparring partner itu Iya. rasanya itu kita belum tahu kekuatan dan kelemahan tim kita sendiri. Iya. Memang harus ada uji coba. Tapi kalau menurut saya sebagai pemain pengalaman mereka di klub-klub juga mereka udah kita tahu kelasnya kan gitu. Saya rasa untuk uji coba mungkin nggak terlalu, kalau maupun uji coba dengan uji coba tim-tim yang di bawah kita. Karena apa, kita di situ biar supaya timnas kita ini bisa menjalankan pola dengan baik nantinya. Daripada kita nanti uji coba ketemu tim atas. Iya, Takutnya ketemu tim atas kita kalah, mental kita makin drop. ya. Ya, jadi dalam menghadapi pertandingan nanti lawan Cina, kita jangan sampai mental kita nanti jatuh lagi gitu loh. Bagus dalam uji coba nanti, saran saya yang sudah pengalaman saya, memang kita tuh mencari tim di bawah kita. Karena kita bisa menjalankan pola, dan di situ kita akan melihat di mana letak kesalahan dan kelebihan kita itu nanti. Oke. Mungkin uji coba dengan Liga 1 gitu ya. Tapi agak berat ya kalau dengan Liga 1. Saya pikir uji coba internal juga sebenarnya cukup internal ya. Internal di Bali kan, mereka melakukan platnas di Bali. Ya moga-moga ada ruang uji coba dari tanggal 26 lah. Sampai tanggal 1 ya. Bertemu Malaysia atau apa tim nasional yang agak karena kita juga kalau kita uji coba dengan klub-klub atas, kita juga menjauhi segala cedera yang tidak memungkinkan gitu. Takut nanti ada cedera nggak bisa main, nanti kesalahan juga pelatih juga tahu sendiri. Kita netizen kita di sini kan tahu sendiri. Kemenangan adalah segalanya. Harus menang lebih dari 2 harus menang. Ngebaca nggak kekuatan Cina? Ya, kalau kita lihat Cina ini sepak bolanya sebenarnya lagi turun gitu kan. Kalau kita lihat pasca mereka bikin Chinese Super League yang super mewah, tapi dan kemudian ambruk karena tidak didukung dengan fondasi yang kuat gitu kan. Bahkan sekarang berkiblatnya sepak bola Arab Saudi kan. Artinya Cina sebenarnya tidak dalam situasi yang sedang bagus sepak bolanya. Kompetisi juga dan bagus. kita juga. Tapi ada satu pengalaman Bang Edi, kita pernah Piala Dunia 2002, kita tuh kalah kualifikasi dari Cina di GBK waktu itu, pelatihnya Bora Milutinovic. Artinya apa? Ada sejarah yang harus kita juga cermati bahwa kita pernah mengalami hal pahit, walaupun bisa jadi itu akan jadi motivasi kita untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Dan saya pikir dengan materi yang ada saat ini, pemain yang sudah istilahnya di kualitasnya ditingkatkan dengan menghadirkan pemain-pemain diaspora, dan saya pikir kualitas sepak bola kita dengan akselerasi yang dilakukan saat ini membuat banyak negara Asia diri, dan pilihan paling tepat adalah kita mumpung ada kesempatan, kapan lagi kita ambil kesempatan ini, kita menang, kita dukung tim nasional kita, siapapun Kalau pelatihnya. materi pemain Cina, timnasnya gimana ini? Pemain Cina sih saya lihat dia punya pemain keturunan juga, pemain naturalisasi dari Brazil kan. Tapi saya ngelihat tidak begitu bagus permainan. Bahkan kemarin juga Shanghai Shenhua Jianjia lawan Persib juga tidak kelihatan, tidak terlalu jauh perbedaannya antara Persib dengan Jianjia kan, itu kan klub itu. Dan saya pikir posisi juga dari Cina walaupun cara peringkat FIFA lebih baik, tapi jaraknya tidak terlalu jauh, dan saya pikir ini momentum buat sepak bola kita, now or never. Netizen, wah kita semua tuh membayangkan lawan Cina itu kita menang 4-1, 4-0, 3-1 gitu. Bisa nggak terwujud itu Bang Peri? Ya mudah-mudahan terwujud. Karena apa? Kalau sudah terwujud nih netizen kita ini ngeri nih ya. Ngeri saya bilang. Kenapa kita kena denda kemarin karena oleh federasi? Karena itu terlalu berlebihan. Karena setiap penonton tuh datang ke lapangan untuk menikmati, untuk menonton, bukan mau arogansi di situ, bukan untuk berperang atau menjadi kuburan atau menjadi perkelahian di situ ya. Saya rasa penonton datang untuk menikmatin bagaimana permainan sepak bola itu yang indah, dinikmatin. Ya mungkin orang yang bermasalah dengan siapapun jangan dibawa ke lapangan kan gitu. Datang ke lapangan, kita punya masalah di luar lapangan ya kita bawa ke lapangan, kita buat enjoy nonton, jangan buat istilah buat kita onar atau apa. Karena apa, kita kasihan nanti kasihan PSSI-nya harus kena apa lagi nanti kan. Jadi cobalah belajar dewasa gitu. Kapan lagi kan gitu. Baik di timnas, baik di penonton timnas maupun di liga juga harus kita belajar harus dewasa lah menonton. Bisa menang besar nggak kita lawan Cina ini? Ya kalau saya sih
yang penting menang gitu. Ya. Berapapun skornya karena kemenangan menjadi kunci. Kalau skor besar kan bonus gitu ya. Bonus, Ya kan? Ya, menang lawan Menang poin 3. lawan Cina dapat 3 poin. Kemudian ini akan jadi modal mental yang bagus ketika kita nanti tandang ke Jepang. Ya kan? Dan moga-moga kita bisa bikin kejutan dengan mengalahkan Jepang karena dalam sejarahnya walaupun Jepang sekarang nomor 1 di Asia, kita pernah ngalahin Jepang 7-0 dulu kan ya kan. Ya tapi kan artinya itu sejarah yang pernah kita lakukan gitu, dan kita bisa mengulangi sejarah itu kan kadang-kadang berulang, dan saya pikir ini momentum buat sepak bola kita yang materi pemain cukup, pemain cukup, semangat sedang bagus, main di hari besar, malam takbiran. Saya pikir kemenangan adalah hal yang wajib didapat. Harus bonusnya ya. Oke. Nah, mudahlah kita berdoa semoga Amin. pemain-pemain kita, tim pelatihnya, semuanya diberikan kekuatan, diberikan semangat yang tinggi untuk kita bisa memenangkan pertandingan melawan Cina ini. Ya, pokoknya menang, dapat poin 3. Bonus kalau kita menang besar. Sehingga menambah rasa kepercayaan diri kita ketika nanti menghadapi Jepang. Tetapi kemenangan, bahkan kemenangan besar, bukan hanya akan dinikmati oleh para pecinta bola, bangsa ini akan menikmati, bangsa ini akan timbul semangatnya. Ya, kalau ada pusing-pusing soal politik, soal pertumbuhan ekonomi, itu bisa hilang gara-gara Indonesia menang lawan Cina. Ya, perang India sama Pakistan juga bisa kita lupakan. Kalau kita menang sepak bola melawan Cina, itulah kekuatan sepak bola. Saya kira itu. Terima kasih Bang Peri, terima kasih Bang Akmal. Ya, maju olahraga kita, maju sepak bola kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.